Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman misteri malam. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sang Juru Kunci. Suasana malam yang remang, didukung gerimis kecil dan angin, membuat keadaan semakin berat. Manusia waras manapun pasti lebih memilih meringkuk di tengah ranjang, bergelung dengan selimut. Berbeda dengan Lukman yang justru celingak-celinguk di tengah pemakaman. Bukan tanpa alasan dia melakukan hal tersebut, sebab tidak sekali dua kali dia mendapat bisikan. Entah ada benda keramat atau permintaan tolong dari makhluk tak kasat mata. Sejatinya Lukman bukanlah pemberani. Dia hanya risih jika terlampau sering diganggu hal-hal yang berbau mistis. Untung saja hanya sebatas gangguan makhluk halus, bukan gangguan ala-ala ilmu hitam. Sampai dia sendiri juga terheran-heran, sebenarnya dia manusia dari jenis mana. Sampai bisa tahu dan mendengar hal-hal mistis tersebut. Baiknya lagi, meski dia tidak pernah dikirimi hal yang berbau ilmu hitam, beberapa kali dia tanpa sengaja memergoki benda-benda yang menjadi lantaran ilmu hitam berseliweran di sekelilingnya. Meski bukan dia tujuannya, tapi rada ngeri kalau hampir setiap hari dia melihat benda-benda sejenis benang lengkap dengan jarumnya, berterbangan di langit menjelang maghrib. Kemudian esok harinya, akan ada pengumuman dari masjid kalau ada orang meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Beberapa kali dia juga bermimpi ditemui orang dengan pakaian serba putih, mengatakan jika dirinya mau belajar, dia juga bisa menghalau benda-benda yang menjadi lantaran ilmu hitam. Akan tetapi Lukman ngeri kalau hal-hal tersebut nantinya malah mengenai dirinya. Dia masih belum mau mati muda. Setelah beberapa kali mengarahkan senternya dengan acak, akhirnya Lukman menemukan apa yang dicari. "Turun gak? Ngapain kamu nangkring di sana?" bentaknya geram. Sesosok berjubah putih kusam, rambut terjuntai panjang menutupi seluruh wajah. Enggan menoleh padanya, namun langsung berdiri tepat di depan wajahnya menyisakan jarak tidak lebih dari 5 senti. "Ya Allah Gusti, kalau mau ngejogrok di mari, minimal ngasih kode dulu ngapa? Gue masih manusia normal yang bisa jantungan. Jangan ngadep gue fangke." Bentak Lukman dengan panik tatkala tulang makhluk kejadian itu mulai berderak. "Tolong." Suara makhluk tersebut seperti desau angin yang membuat bulu kuduk berdiri. "Jangan ngedesah anjing, gue nggak denger. Buruan, lo mau dianterin kemana?" Makhluk kejadian itu menunjuk pada salah satu makam yang nampak sudah rusak. "Itu tempat lo?" tanya Lukman memastikan. Anggukan dari makhluk kejadian itu membuat Lukman mesti mengucek matanya beberapa kali. Sebab cahaya yang minim membuat penglihatannya tidak terlalu jelas. "Wah elah, pantesan lo kagak berani pulang. Yang nungguin lo bahkan lebih serem dari lo," gumamnya saat melihat sosok tinggi besar dan hitam berdiri tegak pada makam yang ditunjuk makhluk kejadian tadi. Lukman langsung duduk, bertopang dagu menatap makhluk hitam besar, lalu beralih menatap makhluk di sampingnya. Menghela nafas kasar, dia akhirnya menatap lekat bagian kepala yang biasa disebut muka. Meski tertutup rambut panjang, menyisakan sedikit bagian wajah saja. "Jangan-jangan lo mati gara-gara dikejar debt collector. Sampai di alam barzah pun lo masih dikejar juga," cerocos Lukman yang langsung berdiri menepuk-nepuk celananya yang terkena tanah. Berjalan tegas, pemuda itu menghampiri sosok hitam besar tanpa gentar. Lagi pula mau makhluk halus dari jenis mana juga dia sudah ketemu. Biasanya mereka yang lari saat melihat Lukman, entah yang satu ini membuat langkahnya semakin lama semakin berat. Bahkan kepalanya seakan membesar. Dalam hati Lukman melafalkan ayat kursi sekedar membuatnya tetap sadar. Sebab kalau sampai dia tidak sadar, hasilnya akan sangat fatal. "Berhenti!" geram sosok bayangan tinggi besar tersebut. Namun Lukman tetap berjalan dengan keras kepala meski dadanya semakin sesak dan panas. "Kenapa kamu tidak membiarkannya kembali?" tanya Lukman dalam batin. "Dia tidak berhak," bantah bayangan itu. "Lantas apa kamu berhak?" balas Lukman. "Bukan urusanmu," sentak bayangan hitam. Semakin dekat penglihatan Lukman semakin kabur. Namun dia tetap melangkah meski jantungnya berdetak dengan kecepatan tidak masuk akal. Sampai dia merasakan jantungnya berhenti berdetak, lalu panas dari dadanya merangsek mengalir ke kepala. Sebelum kehilangan kesadaran,
Dia sempat melihat makhluk hitam tersebut mental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Sedangkan Lukman sendiri muntah darah lalu pingsan. Dalam tidak sadarnya, dia bermimpi dihampiri seorang gadis cantik berparas amat manis. Berdiri membungkuk di atas kepalanya, tersenyum dengan sinar terang, namun tidak menyilaukan. "Terima kasih sudah membantuku. Hati-hati dengan keistimewaanmu. Kamu akan jadi incaran orang-orang jahat, bahkan itu bisa mengancam nyawamu." Lukman tidak mendengar suaranya, dia hanya melihat gerak bibir gadis tersebut. Ingin sekali Lukman bertanya perihal bantuan apa yang sudah dia berikan. Akan tetapi, mulut dan tubuhnya tidak mampu dia gerakkan sedikit pun. Saat dia ingin berteriak karena rasa putus asa, yang keluar dari mulutnya justru rintihan lirih, sampai gadis itu hilang dari pandangan. Barulah dia bisa berteriak dengan kencang sampai benar-benar terbangun. Nafasnya tersengal-sengal. Bahkan perasaan putus asa itu masih terbawa sampai air matanya jatuh begitu saja. "Ya Allah, dadaku sesak," ucapnya meremas pakaian yang dia kenakan. Tinggal di rumah kecil yang cicilannya tinggal 6 bulan lagi sendirian, membuatnya mendapat mimpi aneh berkali-kali. Dirinya yang penakut tingkat nirwana, berkali-kali menjadi sosok pahlawan yang membantu penyeberangan makhluk yang tidak bisa menyeberang. Entah karena masih memiliki ikatan dengan dunia nyata, maupun diganggu oleh makhluk lain, untungnya rumah yang dia tinggali adalah jenis yang padat penduduk. Meski jalan masuk komplek melewati pemakaman. "Lukman, masih hidup kan?" tanya seorang gadis anak tetangga yang cukup akrab dengannya. "Lo harus kecewa karena gue masih nafas sampai detik ini," jawabnya Asal. Sambil meletakkan benda aneh yang tergeletak di nakas, kali ini dia mendapatkan cunduk mentul yang biasa dipakai manten khas Jawa. "Cepat mandi, nanti Bu Rindang ngamuk lagi kalau kita telat," seru gadis bernama Reka dari ruang tamu. "Lo kan bisa berangkat duluan biar kagak telat, ngapain nunggu gue?" balas Lukman berjalan menuju lemari untuk ganti baju. Kebetulan, usai subuh dia langsung mandi, lalu ketiduran. "Telat bareng Besti seru tahu," jawabnya dengan enteng. "Gila," cibir Lukman berjalan keluar menenteng sepatu dan tas. "Udah sarapan?" tanya Reka tanpa mengalihkan pandangannya pada televisi yang menayangkan film horor jadul. "Ngapa dah pagi-pagi ada film horor?" "Gue puasa. Mana?" Lukman juga ikut nimbrung untuk memastikan. Tepat saat dia duduk, jump scare-nya juga muncul. Hantu berkuncir khas lokal muncul dengan wajah hitam dan mata menyala. Detik itu, nyawa Lukman seakan terbang dari raganya. Reka terkejut sejenak, lalu menelan ludah dan menengok pada Lukman. Lukman." Reka berusaha menyadarkan pemuda tersebut. Setelah memastikan kelopak mata Lukman berkedip, Reka bisa bernafas lega sebelum menepuk kening, karena pria itu justru pingsan. Dalam gelap, Lukman menggigil ketakutan. Dia paling benci kegelapan sebab dia merasa banyak mata tengah mengawasi dirinya. Bersiap menelan dan menariknya hidup-hidup, dia gelisah, sangat gelisah. Bisikan-bisikan acak, desau angin, teriakan, permintaan tolong, kidung, gamelan, dan berbagai jenis suara berebut masuk ke dalam telinganya. Stop. Lukman menutup kedua telinganya erat. Kepalanya berdenyut penuh, serasa akan meledak saat itu juga. Yang semula hanya suara-suara yang tumpang tindih, kali ini berbagai jenis makhluk dengan rupa yang membuat mual. Berebut menampakkan diri di hadapan Lukman, bau anyir, busuk, dan bebauan tidak sedap juga tak luput dari hidungnya. Reka tidak mendapati Lukman sadar seperti biasa, justru sahabatnya itu limbung dan tubuhnya kaku. "Luk, ini nggak lucu sumpah. Jangan ngerjain gue, bentar lagi jam kerja. Ayo buruan berangkat, nanti kena SP Bu Rindang. Lukman bangun!" teriak Reka panik. Sayup-sayup, ada satu suara pelan yang memanggil-manggil Lukman. Di antara kebisingan menggerikan di sekitarnya, suara itu bagaikan penenang yang membuatnya berani membuka mata. "Siapa?" Lirih Lukman bergerak liar mencari asal suara. "Bangun, Luk." "Siapa?" teriak Lukman menatap jauh tempat di sekitarnya yang berubah menjadi padang pasir tandus. "Kembali, nak. Kembalilah. Jangan biarkan mereka menguasaimu," pesan dari suara tersebut. Setelah berjuang dengan susah payah, Lukman kembali sadar dengan rasa sakit hampir di sekujur tubuhnya.
Ya Allah, lo bikin gue ketakutan setengah mati. Jangan kayak gini lagi. Gue nggak suka. Rengek Reka memeluk Lukman masih dengan sesenggukan. Di sekitar mereka ada Pak Ert, seorang ustadz, dan beberapa warga yang dekat dengan rumah Lukman. Bisa tinggalkan kami sebentar, izin Ustadz Farhan pada semua orang. Kamu harus hati-hati, Lukman. Jiwamu menjadi incaran para penghuni dunia gaib. Jangan pernah kosongkan pikiranmu. Perkuat benteng imanmu. Jangan lengah. Sekali lagi jiwamu keluar dari raga. Saya tidak bisa memastikan apakah kamu bisa kembali atau tidak. Tutur Ustadz Farhan usai seluruh orang meninggalkannya bersama Lukman.